Pemirsa, Anda kembali di Top News. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran masih terus terjadi. Para analis menilai MOU perdamaian yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Juni lalu praktis sudah mati. Mengapa pengamat menyebut Trump menyesali tanda tangan perdamaian tersebut? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauma. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC pada Senin dini hari merilis rangkaian pernyataan berturut-turut mengumumkan 4 operasi untuk merespons agresi Amerika Serikat. Pasukan dirgantara IRGC menghancurkan pusat komando dan kendali drone militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain. IRGC mengklaim menghancurkan tangki penyimpanan bahan bakar dan sistem pertahanan udara Patriot di Pangkalan Udara Ali Al-Salem, serta sistem radar strategis di Pangkalan Udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait. IRGC juga menargetkan depot bahan bakar dan fasilitas penyimpanan amunisi di Pangkalan Udara Pangeran Hasan Yordania. Sebelumnya, Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar juga tak luput dari balasan Iran terhadap agresor Amerika Serikat. IRGC menegaskan tindakan pembalasan akan terus berlanjut dan memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mencoba mengintervensi lebih jauh lalu lintas maritim di Selat Hormuz. جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد. پادشاهی عمان یا میتواند در این موضوع با ما همراهی بکنه یا اگر همراهی نکنه و بخواهد در خفا دشمن رو کمک بکنه، خاک خودش رو هم جمهوری اسلامی ایران از اصابت موشک‌های خودش در امان نخواهد داشت. Pakar strategi yang alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menyebut, serangan Amerika Serikat yang dibalas oleh Iran dengan telak justru merugikan Amerika Serikat sendiri. Selain itu juga semakin menunjukkan bahwa Iran masih memegang kendali atas Selat Hormuz. Kalau Amerika berusaha menyerang dengan semua kekuatan teknologinya, menyerang titik-titik center of gravity yang dianggap center of gravity dan titik-titik kelemahan Iran, Iran menjawabnya dengan titik-titik kelemahan Amerika, yaitu pangkalannya, logistiknya, dan juga adalah citranya. Nah, yang penting juga adalah membuat Amerika itu kehabisan sumber daya dengan menggunakan banyak sekali loitering munition, ratusan loitering munition, kemudian rudal balistik jarak menengah, dan yang menghujani daripada pangkalan-pangkalan itu, sebagian besar daripada rudal dan drone itu berhasil ditembak jatuh, sebagian besar. Dan tapi sebagian yang kecil berhasil menerobos dan memang didesain untuk menghancurkan poin-poin yang memang sudah dihancurkan. Namun kerugian yang kelihatannya, wah dia kan tidak rugi, kan banyak yang ditembak jatuh. Ya, ongkos nembak jatuhnya berapa? Drone yang harganya cuma 20, 30, 40 ribu dolar dan rudal yang harganya juga mungkin $500 juta harus disergap ataupun ditangkis menggunakan rudal penangkis serangan udara yang harganya masing-masing 2 sampai 4 juta dolar. Jadi itu sudah membuat Amerika kehabisan ataupun menghabiskan sumber daya yang banyak sekali. Yang perang posisi ini membuat tidak mengubah keadaan bahwa Iran tetap memegang Selat Hormuz, tidak ada satupun kapal Amerika bisa mendekat. Berbagai macam serangan itu tidak membuat Iran melepaskan cengkramannya pada Selat Hormuz di bawah kendalinya. Situasi panas Amerika Serikat dan Iran saat ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 8 Juli menyatakan secara resmi bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan langsung tersebut disampaikan oleh Trump kepada awak media di sela-sela menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM langsung melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke sekitar 80 hingga 90 titik sasaran militer di wilayah Iran. Iran membalasnya dengan menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Namun demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial pada 10 Juli 2026 menulis bahwa Amerika Serikat menyetujui pembicaraan teknis MOU
meski tetap menegaskan bahwa status gencatan senjata telah selesai. Sebagaimana diketahui, nota kesepahaman atau MOU damai antara Amerika Serikat dan Iran secara resmi mulai berlaku dan diteken secara elektronik oleh Presiden kedua negara pada Rabu 17 Juni 2026, lalu dirilis ke publik serta dinyatakan berlaku pada 18 Juni 2026. Penandatanganan digital ini dilakukan lebih dari jadwal semula yang direncanakan berlangsung di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dokumen tersebut di Istana Versailles, Prancis. Sementara Presiden Iran juga menandatanganinya di tempat terpisah. Poin penting dalam MOU damai Amerika Serikat-Iran meliputi penghentian segera operasi militer di semua lini selama minimal 60 hari untuk memberi ruang bagi perundingan menuju kesepakatan permanen. Kedua, pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol selama masa negosiasi. Ketiga, rencana penyediaan dana rekonstruksi bagi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat yang bersumber dari negara-negara Teluk dan pihak ketiga bukan dari anggaran pemerintah Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat ke puluhan titik di Iran pada 8 Juli atau jelang pemakaman Ayatollah Ali Khamenei membuat perjanjian antara kedua pihak sulit diselamatkan. Praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja menilai Trump menyesali perjanjian damai dengan Iran dan meyakini bahwa perang merupakan jalan terbaik dalam berhadapan dengan Iran. Amerika Serikat memang dalam posisi yang tidak mudah, tapi dengan posisi Trump yang saya kira semakin hari justru semakin kelihatan konsisten, bahwa Trump itu ingin menegaskan bahwa jalur intervensi militer tetap adalah solusi terbaik untuk berhadapan dengan Iran. Dan melakukan proses negosiasi dengan Iran, kemarin MOU sepertinya satu hal yang dia masih lebih banyak menyesalnya daripada happy-nya gitu. Jadi kalau dilihat perkembangannya, satu hal yang konsisten dari Trump itu adalah dia terus mengedepankan deterrence, jadi upaya untuk menggentarkan Iran. Antara sekarang sampai bulan November pemilu sela di Amerika Serikat, sepertinya masih dianggap dia punya ruang manuver. Dan kita baru juga harus ingat bahwa di dalam negeri Amerika Serikat belum lama yang lalu ada serangan dari Senat ya, yang juga menekan Presiden Trump. Dan di sini dia mengatakan dia tetap akan pada posisinya dan dia masih tetap punya voter yang setia, para pemilih yang setia. Dan dia mau tunjukkan bahwa intervensi militer tetap satu-satunya cara untuk tidak terlihat lemah di hadapan Iran. Jadi konsekuensi jangka pendeknya, Iran itu nggak mungkin akan mengambil posisi yang lebih lemah atau mereda atau kembali ke meja perundingan dulu. Dugaan saya Iran akan terus mendesak untuk maju. Para pengamat hubungan internasional dan geopolitik menilai bahwa nasib nota kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran saat ini berada dalam kondisi kritis dan diambang kematian total, meski pintu diplomasi di balik layar belum sepenuhnya tertutup. Sebagian pakar melihat kegagalan ini sebagai siklus berulang, di mana draft awal Islamabad MOU tersebut dianggap terlalu rapuh sejak awal. Draft 14 poin MOU dinilai memiliki redaksi kalimat yang sangat multitafsir, terutama mengenai pembagian wewenang kendali jalur maritim. MOU tersebut gagal mempertegas siapa yang memiliki otoritas mutlak dalam mengamankan kapal komersial, sehingga memicu bentrokan klaim wilayah di Selat Hormuz ketika insiden gesekan pertama terjadi. Banyak pengamat menilai keruntuhan ini tidak mengejutkan. Sejak perang pecah pada akhir Februari 2026, kedua pihak telah melewati 3 siklus gencatan senjata yang terus-menerus dilanggar. Pengamat menyebut kesepakatan Juni kemarin sebagai gencatan senjata yang tidak pernah benar-benar ada karena ketidakpercayaan yang mendalam dan eskalasi yang gagal diredam oleh tim penasihat masing-masing negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.